Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pembina Sajadah Subuh Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim, yang kami hormati Ketua Sajadah Subuh Al-Ustadz Miftah Surur, yang kami hormati Ketua MUI Kelurahan Tugu Al-Ustadz Agus Salim, yang kami hormati pemberi materi yakni Al-Ustadz Parman Tohari, serta para asatid yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Fitrah Bapak Haji Widodo, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita diminta membaca kitab, dan kita akan baca salah satu hadis dari kitab Mukhtarul Ahadis, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti kepadamu dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah menyatakan, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian orang Arab punya pepatah, diambil dari hadis ini dengan perkataan yang lebih simpel. Orang Arab mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Kita di penghujung tahun 2023. Apa yang harus kita tinggalkan, tinggalkan aja. Biarkan masa lalu berlalu dengan suka dan dukanya. Biarkan masa lalu berlalu dengan hitam dan putihnya. Biarkan masa lalu meninggalkan kita dengan segala taat dan maksiatnya. Biarkan masa lalu meninggalkan kita dengan suka dan dukanya. Biarkan masa lalu meninggalkan kita dengan tangis dan tawanya. Maka di masa lalu hal-hal yang tidak perlu kita lanjutkan di 2024, maka tinggalkan. Tinggalkan semua karena Allah. Hal-hal yang tidak manfaat di 2023, tinggalkan karena Allah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Hal-hal yang tidak manfaat, tinggalkan. Maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Syekh Ali Al-Qarni dalam sebuah khutbahnya yang beliau kasih judul itu khutbah Safahatun Matwiyah, lembaran-lembaran yang terlipat. Maka di antara salah satu isi khutbah beliau menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada masa tabi'in, di mana mengambil dari hadis ini, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Tidaklah kalian meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Atau pepatah Arabnya mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Syekh Ali Al-Qarni menukil dari kitabnya Imam Ibnu Rajab bahwa ada sebuah peristiwa pada masa tabi'in. Ada seorang tabi'in yang bernama Abu Bakar Al-Bazzar Al-Ansari. Jadi ada seorang tabi'in bernama Abu Bakar Al-Bazzar Al-Ansari. Dia orang Madinah. Dia menceritakan suatu ketika saya berangkat haji. Dan ketika saya berada di Mekah selesai urusan haji, suatu ketika saya lapar. Kemudian saya hendak mencari makanan. Ketika saya mau berangkat ke pasar, di tengah jalan, fawajadtu kisan. Maka aku mendapatkan bungkusan. Launuhu kada wa kada. Warnanya seperti ini dan modelnya seperti ini. Jadi kalau dulu kan belum ada dompet, belum ada tas khusus Pak ya. Jadi rata-rata itu bungkusan aja. Jadi kain kemudian ada iketannya gitu aja. Fawajadtu kisan launuhu kada wa kada. Fa'akhadtuhu, kemudian aku mengambil bungkusan itu. Fara'aitu fihi, dan aku mendapatkan isi dari bungkusan itu adalah iqdun minal lu'lu'. Aku mendapatkan dalam bungkusan itu kalung
yang terbuat dari mutiara, ya, minal lu'lu'. Dan di dalamnya ada al-yakut, di dalamnya ada permatanya. Jadi dia mendapatkan kalung yang terbuat dari mutiara dan itu mahal, Pak, ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada liontin yang terbuat dari permata. Maka aku menyimpannya dan aku menaruhnya di dalam kemahku. Maka dia letakkan, dia simpan dengan baik. Fakharajtu lit-ta'am, maka aku kemudian keluar untuk mencari makanan. Fasami'tu sautan minasyaikh, kemudian aku mendengar seseorang berkata, man wajada kisan launuhu kadza wa kadza falahu 500 dinar. Siapa yang mendapatkan, siapa yang menemukan bungkusan warnanya seperti ini, modelnya seperti ini, maka aku kasih hadiah 500 dinar. 500 dinar. 1 dinar itu, Pak, kalau uang kita 2.500.000. 1 dinar itu 2.500.000. Ini mau dikasih 500 dinar. Berarti ini orang kaya raya ini, Pak. Maka kemudian aku membawanya ke dalam kemahku. Aku bawa ke dalam kemah, aku tanya, apakah bungkusan yang milikmu hilang itu warnanya seperti apa? Warnanya seperti ini, modelnya seperti ini, ikatan talinya seperti ini. Dan di dalamnya ada kalung yang terbuat dari mutiara dan ada permatanya. Karena dia benar, maka dia bawa ke kemahnya. Kata dia, ini bungkusan, kau periksa. Maka begitu diperiksa tidak kurang sedikit pun. Ya. Kemudian dia mengatakan, fa'atoni bi 500 dinar. Kemudian dia memberiku 500 dinar. Maka aku mengatakan, enggak, saya tidak mau mengambil 500 dinar. Bawa kembali 500 dinarmu dan bawa kalung. Fa inni wajadtuhu fi sabilillah. Karena aku menemukannya di jalan Allah, saya tidak akan mengambil upah apapun. Bawa pulang. Ya. Maka dia memaksa aku untuk menerimanya. Maka aku menolaknya. Tidak, saya lakukan semua karena Allah. Maka kemudian orang itu mengatakan, fa wallahi ma wajadtu syaban khairan min hadzal syab. Kemudian dia berkata, demi Allah saya tidak pernah ketemu dengan seorang remaja, pemuda sebaik Anda. Ya, semoga Allah memberkahi Anda. Maka kemudian ditinggal. Kemudian faraja'tu ilal Madinah bisafinah. Kemudian aku kembali ke Madinah dengan menumpang kapal laut. Jadi dia dengan menumpang kapal laut. Ketika dia berangkat dengan kapal laut, kemudian terjadi ombak besar. Sehingga terbaliklah itu kapal dan orang-orang yang ada di dalam kapal itu semuanya meninggal dunia illa ana, kecuali saya. Subhanallah, Allah menyelamatkan dia dari musibah karena dia memberikan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah. Yang lain meninggal dunia, aku terombang-ambing di atas sebuah papan kayu, sehingga aku terombang-ambing di tengah pulau. Fawajadtu fihi qauman la yaqra'un wa la yaktubun. Kemudian aku mendapatkan di dalam pulau itu orang-orangnya rata-rata tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Fadakhaltu ala masjidihim. Kemudian aku masuk ke dalam masjidnya. Fasallaitu raka'atain. Kemudian aku sholat 2 rakaat. Fasallaitu al-jama'ah ma'ahum. Kemudian aku sholat berjamaah bersama mereka. Kemudian aku menunggu sambil membaca Al-Quran yang telah tersobek. Dia membaca. Kemudian ada orang yang bertanya, apa engkau bisa membaca dan menulis? Dari mana engkau? Maka aku ceritakan peristiwanya, bahwa aku terdampar, perahu terbalik, dan aku sebatang kara di pulau itu.
Maka kemudian orang-orang mengatakan, kalau kau mau, kau ajari anak-anak kami dan kau ajari orang tua kami untuk belajar membaca. Fa'allamtuhum, kemudian aku mengajari mereka untuk membaca. Fawajadtu barakatan minhum, kemudian aku mendapatkan berkah dari mereka. Aku mendapatkan honor, kemudian aku mendapatkan pakaian, dan mereka memberiku tempat tinggal. Ketika ada Al-Quran yang tersobek, kemudian aku menyambungnya dengan yang lain, kemudian aku lanjutkan tulisannya. Kemudian mereka berkata, ataktubunal kitab, apa engkau bisa menulis? Qala na'am, ya saya bisa menulis. Fa'allimna al-kitaba, ajari kami untuk menulis. Maka aku mengajari mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka untuk membaca dan menulis. Fawajadtu barakatan, masya Allah, berkahnya udah datang. Ya, berkahnya udah datang. Bismillah. Diminum Pak ya. Fawajadtu barakatan minhum. Kemudian aku mendapatkan berkah dari mereka. Mereka memberiku honor, kemudian mereka memberiku pakaian dan tempat tinggal yang layak. Faqalu li, kemudian mereka berkata kepadaku, lau syi'ta taskunuhuna, kalau mau kau tinggallah di sini. Indanal yatimah, kami mempunyai seorang perempuan cantik dan dia anak yatim piatu. La aban wala umman laha, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kalau kau mau, kami akan pertemukan dengannya. Maka kemudian dipertemukanlah antara aku dengan anak yatim yang perempuan tadi. Fara'aituha wa fi unuqiha, ketika aku melihatnya, aku melihat di dalam lehernya ada kalung yang dulu aku temui. Fihi iqdun, di dalam lehernya itu di lehernya itu tergantung kalung yang terbuat dari mutiara, ya, dan kemudian ada liontinnya berupa permata. Fara'aitu ala iqdiha, kemudian aku melihat kepada kalungnya. Faqalu kasarta qalbaha, maka orang-orang berkata, engkau telah melukai hatinya. Engkau bukan melihat wajahnya, malah lihat kalungnya. Matre amat gitu ya. Jadi dia nggak ngelihat wajahnya, tapi lihat kalungnya. Ya, maka orang-orang menyangka aku matre karena yang diincer kalungnya. Maka kemudian aku berkata, inna baini wa baina hadal iqdi fihi qissah, sesungguhnya antara aku dengan kalung ini ada ceritanya. Nah, bagaimana ceritanya? Dia ceritakanlah pertemuannya dengan orang tua yang kehilangan kantongnya tadi. Yang di dalam kantong itu ada kalung mutiara yang ada permatanya tadi. Maka kemudian semua bertakbir, Allahu Akbar, kata mereka. Kaget. Falima tukabbirun, kenapa kalian bertakbir semua? Inna syekh, sesungguhnya orang tua yang memiliki kalung ini, aban lihadihil yatimah. Sesungguhnya orang tua yang mempunyai kalung ini adalah bapaknya anak yatim ini. Dan dia pernah berkata kepada kami dan berdoa, dia mengatakan, aku tidak pernah menemui seorang pemuda yang lebih baik daripada pemuda yang aku temui di Mekah. Ya Allah, nikahkanlah putriku dengan pemuda tersebut. Jadi dia berdoa seperti itu. Maka kemudian dinikahkanlah. Dan aku menikah dengannya. Dan itu adalah sebuah keberkahan. Dan aku memiliki 2 orang anak laki-laki. Hari berganti hari aku jalani. Sampai akhirnya istriku meninggal dunia, kata dia. Dan tidak lama kemudian anakku pun meninggal dunia. Dua-duanya. Sehingga harta warisanku satu-satunya adalah kalung tersebut. Yakni kalung berupa al-lu'lu'. Kalung yang terbuat dari mutiara
kemudian ada liontinnya tadi. Maka aku katakan kepada orang-orang, aku ingin kembali ke kampungku, ke Madinah. Kalau kalian mau, aku akan jual kalung ini kepada kalian. Maka kemudian mereka mengadakan lelang, ya, untuk kalungku tersebut. Maka kemudian mereka patungan dan membeli kalungku dengan cara bersama-sama, dan mereka membelinya dengan harga 100.000 dinar. Jadi dia tadinya dikasih 500 dinar, ditolak itu karena Allah. Tapi kemudian dia bisa mengajar, dia bisa mendapatkan istri, dia mendapatkan anak, sampai kalung itu kembali kepadanya. Dan kemudian dihargai dengan harga 100.000 dinar. Dia tolak 500, dia mendapatkan 100.000 dinar lagi, Pak. Satu dinarnya itu 2.500.000. Maka karena mereka membeli dengan harga yang tinggi, sehingga kemudian aku bisa membeli perahu, membeli kapal, sehingga aku bisa kembali ke Madinah. Dan rumah serta harta yang saat ini saya miliki adalah sisa dari harta kalung tersebut. Man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Kita berada di penghujung 2023, yang harus ditinggalkan, tinggalkan karena Allah. Yang gak penting, tinggalkan karena Allah. Yang gak manfaat, tinggalkan karena Allah. Ya, rokok manfaat gak rokok? Ya, tinggalkan karena Allah. Di sini alhamdulillah kagak ada yang ngerokok. Alhamdulillah di sini kagak ada yang ngerokok. Ya Pak Haji ya, di sini gak ada yang ngerokok. Alhamdulillah, gak tahu kalau udah keluar dikit ya. Hal-hal yang gak penting tinggalkan sekarang karena Allah, biar Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu pernah meninggalkan Zulaikha. Di saat Nabi Yusuf sedang suka kepada Zulaikha, cantik jelita ketika itu, tapi Nabi Yusuf meninggalkannya karena Allah. Diancam, kalau kau tidak mau Yusuf melayani aku, maka aku penjarakan kau. Apa kata Yusuf? Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada permintaan dia. Di penjara Nabi Yusuf 2 tahun. Ya. Tapi setelah di penjara, apa gantinya? Allah jadikan Yusuf petinggi yang luar biasa. Ya, pemegang bendahara negara. Dan kemudian menggantikan posisi sang raja. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Nabi Yusuf meninggalkan kemaksiatan karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ibu-ibu pernah lihat Nabi Yusuf, Bu? Belum pernah? Coba lihat saya. Nabi Yusuf itu ketampanannya dalam hadis disebutkan 2/3 penduduk dunia gantengnya ngumpul di Yusuf, Pak. Maka kayak apa itu Nabi Yusuf? Ya. Nabi Yusuf di saat tampan digandrungi oleh Zulaikha, dia tinggalkan semua karena Allah. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan 2023 ini kita tinggalkan yang tidak penting karena Allah, dan menyongsong 2024 ya, kita lakukan apa yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah menggantikan sesuatu yang telah kita tinggalkan karena Allah, Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Itu aja yang dapat saya sampaikan, dan akan dilanjutkan oleh Al Ustadz Parman Tohari. Aku qouli hada